Perkenalkan, nama saya Maria Anggreni Seran. Saya dari Fakultas Sains dan Teknik, Prodi Matematika. Hari ini saya akan membuat video presentasi mata kuliah Metodologi Penelitian kelas B. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang proposal saya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyakit Demam Berdarah di Kota Kupang menggunakan regresi Poisson. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bab satunya tentang pendahuluan. Di bab 1 ini saya akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta batasan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari judul saya. Kita tahu bahwa demam berdarah itu merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Biasanya demam berdarah ini bergantung pada lokasi geografis. Jenis nyamuk Aedes aegypti terdapat hampir di seluruh pelosok dunia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di antara permukaan air laut. Gejala pertama demam berdarah ini biasanya muncul demam akurat secara sekitar 2-7 hari. Lalu disertai dengan sakit kepala, sakit sendi dan otot, serta ruam kulit. Gejala penyakit DBD ini mempunyai ciri merah terang dan muncul pertama kali pada tubuh bagian bawah berupa leukopenia atau penurunan jumlah leukosit, terus penurunan jumlah trombosit dan penurunan peningkatan kadar hemotrokin. Bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus DBD yang tertinggi setiap tahunnya dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Laporan Dinas Kesehatan Provinsi NTT hingga 12 Desember 2021 itu sebanyak 2.902 kasus. Kota Kupang itu merupakan salah satu daerah yang mengalami kejadian luar biasa demam berdarah sesuai dengan KLB, dengan pernyataan KLB DBD di Kota Kupang. Jadi, penyakit DBD di Kota Kupang itu meningkat karena adanya kasus pada tahun 2019. Minggu pertama itu sekitar 21 kasus, minggu kedua itu sekitar 33 kasus, dan sampai minggu ketiga itu 28 kasus. Berdasarkan kondisi yang terjadi pada masalah tersebut, saya bermaksud melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit DBD di Kota Kupang, agar dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresif, model regresi Poisson, yaitu model nonlinear yang berasal dari distribusi Poisson yang merupakan penerapan dari Generation Linear Metode atau GLM yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, dengan variabel dependen berupa data diskrit atau cacahan data dengan asumsi YI itu sama dengan variansi YI sama dengan UI, atau disebut juga equidispersion. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik. Jadi saya tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyakit DBD di Kota Kupang dengan menggunakan regresi Poisson. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, di sini saya menyimpulkan 2 rumusan masalah. Pertama itu bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian demam berdarah di Kota Kupang. Yang kedua itu apa hubungan antara faktor-faktor lingkungan, sosial, dan iklim dengan jumlah kasus demam berdarah di Kota Kupang menggunakan regresi Poisson. Berikutnya tujuan. Di sini juga saya menyimpulkan 2 tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian demam berdarah di Kota Kupang. Yang kedua, menganalisis hubungan antara faktor lingkungan, sosial, dan iklim dengan jumlah kasus demam berdarah di Kota Kupang menggunakan regresi Poisson. Berikutnya, manfaat penelitian. Jadi dalam proposal saya ini saya mendapatkan dua manfaat, yaitu pertama bagi peneliti dan pembaca, yaitu kalau bagi peneliti dan pembaca sebagai sumber informasi tentang konsep mengenai regresi Poisson dan biasa berguna untuk referensi pada peneliti selanjutnya. Yang kedua, bagi pemerintah, itu menjadi salah satu masukan untuk pemerintah maupun instansi yang terlibat dengan mengembangkan pengetahuan terutama pada bidang matematika tentang menghitung matematika menggunakan model regresi Poisson. Selanjutnya itu batasan masalah. Batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian saya itu tidak melebar. Penelitian saya hanya berfokus pada jumlah penderita DBD di Kota Kupang tahun 2025 dan faktor-faktor yang digunakannya itu adalah jumlah sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan Badan Pusat Statistik, dan juga jumlah tenaga kerja, jumlah kependudukan, dan pelaksanaan fogging. Selanjutnya, bab 2 tentang tinjauan pustaka. Di sini ada dua pembahasan, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang penelitian terdahulu. Secara umum itu pengertian DBD itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan proses penularannya itu melalui vektor nyamuk dari spesies virusnya. Peran vektor dalam penyebaran penyakit menyebabkan kasus banyak ditemukan pada musim hujan karena banyak genangan bermunculan yang menjadi tempat perlindungan nyamuk. Penularan penyakit DBD ini memiliki 3 faktor yang memegang peranan pada penularan infeksi virus, yaitu manusia, virus, dan vektor perantara. Berikut beberapa mekanisme penularan penyakit DBD dan tempat potensi penularannya. Yang pertama itu ada mekanisme penularan DBD, yaitu seseorang yang ada di dalam darah mengandung virus dengan merupakan sumber penularan DBD. Berikutnya itu tempat potensi bagi penularan DBD. Jadi penularan DBD ini terjadi di semua tempat yang terdapat nyamuk. Oleh karena itu, tempat yang potensinya untuk terjadi penularan nyamuk itu adalah wilayah yang banyak kasus DBD atau rawan atau endemis. Yang berikutnya itu tempat-tempat umum yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang datang dari berbagai wilayah, sehingga kemungkinan terjadinya pertukaran beberapa tipe virus dengue yang cukup besar, sehingga terjadinya pertukaran virus dengue yang cukup besar seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan sarana kesehatan, dan banyak tempat lainnya. Yang berikutnya itu mungkin pemukiman baru di pinggir kota. Penduduk pada kondisi yang kebanyakan berasal dari wilayah mana, dan kemungkinan di antaranya terdapat penderita yang membawa tipe virus dengue yang berbeda-beda ya. Yang berikutnya penjelasan tentang insiden demam berdarah dengue atau DBD. Angka insiden adalah frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah atau negara pada wilayah tertentu. Umurnya itu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut. Berikutnya itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Jadi kita tahu banyak sekali faktor yang mempengaruhi peningkatan penyebaran DBD. Menurut Dirjen PPP dan PL Kementerian RI 2011, penyebab meluasnya penyakit DBD di Indonesia itu disajikan dalam tabel berikut. Berikut bisa lihat tabel 2.1 pada slide saya, yaitu pertama faktor penyebab.
Ada 7 faktor penyebab penyakit demam berdarah. Yang pertama, faktor manusia dan sosial budaya. Yang kedua itu faktor argen atau virus dengue dan lingkungannya. Yang ketiga itu faktor SOP atau sistem operasi pelaksanaan. Yang keempat itu faktor ketersediaan tenaga pelayanan. Yang keempat, faktor kondisi sarana pendukung. Yang keenam itu faktor sumber pembiayaan. Dan yang ketujuh itu faktor kerjasama atau peran kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin kedua dari bab 2 tadi, yaitu kajian teori. Saya akan menjelaskan pertama tentang statistik deskripsi. Kita tahu bahwa statistik adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menganalisis dan menaksirkan data. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskripsi dan statistik diferensial. Statistik deskripsi itu adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan informasi yang lebih lengkap. Statistik deskripsi itu hanya berhubungan dengan hal yang mengurangi atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data, keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, hanya melihat gambar secara umum dari data yang didapatkan. Berikutnya itu rata-rata atau average. Rata-rata itu adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Nilai rata-rata umumnya cenderung terletak di tengah atau kelompok data yang disusun menurut besar kecilnya nilai. Ada beberapa macam-macam rumus rata-rata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu rata-rata itu merupakan nilai variabel X, hasil pengamatan atau observasi sebanyak nilai n besar kali, yaitu X1, X2, dan seterusnya. Kita juga sudah tahu semua bahwa nilai X itu. Terus yang kedua itu rata-rata sebenarnya atau populasi dengan rumus nu sama dengan 1/n, sigma i sama dengan 1 sampai n besar dikali xi. Keterangannya bahwa nu itu rata-rata populasi, terus n besarnya itu banyaknya data atau pengamatan dalam sebuah populasi, terus xi-nya itu adalah nilai pengamatan ke i. Terus sigma i sama dengan 1 sampai n besar itu adalah jumlah nilai seluruh pengamatan dalam sebuah populasi. Selanjutnya itu variansi. Kita tahu bahwa variansi itu merupakan jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dari nilai rata-rata, kemudian dibagi menjadi nilai observasinya. Variansi ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sih penyebaran nilai hasil observasi terhadap rata-rata. Rumus variansi itu ada dua jenis, yaitu variansi untuk data yang berasal dari populasi dan variansi yang untuk data yang berasal dari sampel. Jadi jika ada data yang diperoleh berdasarkan dari populasi, maka rumus variansi dan simpangan bakunya itu adalah simpangan baku kuadrat itu sama dengan 1/n besar sigma i sampai 1 sampai n kecil dalam kurung xi dikuadratkan, dan min itu sama dengan plus. Dengan keterangan itu do kuadrat itu variansi populasi, do-nya itu simpangan baku populasi, n besarnya itu jumlah populasi, xi-nya itu seperti tadi yaitu nilai pengamatan ke i, terus nu-nya itu rata-rata populasi. Yang berikutnya itu uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu suatu uji goodness of the text atau kecocokan. Artinya yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara sebaran dari serangkaian nilai sampel yang diobservasi dengan suatu distribusi tertentu. Yang berikutnya uji multikolinealitas, yaitu digunakan untuk mengetahui ada atau tidak variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen yang lain dalam suatu model. Kemiripan antara variabel dependen adalah suatu model
akan menyebabkan terjadinya kolerasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Sehingga kita ketahui rumusnya, V sama dengan 1/1 kurang R dikuadratkan. Yang berikutnya itu adalah analisis regresif. Analisis regresif itu adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan fungsi hubungan di antara variabel. Dalam hal tersebut adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen itu adalah variabel terikat atau variabel yang dijelaskan oleh variabel lainnya atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Analisis regresif ini digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang pertanian, ekonomi, keuangan, industri maupun ketenaga kerjaan. Jadi adapun model regresif linear sederhananya itu sebagai berikut, yaitu Y itu sama dengan A tambah BX tambah E, di mana Y-nya itu sebagai variabel responden atau variabel akibat, itu variabel independen, dependennya, terus X-nya itu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau variabel independennya, dan A-nya itu sebagai konstan, B-nya itu koefisien regresif atau kemiringannya, dan E-nya itu nilai error atau tingkat kesalahan. Berikutnya tentang model regresif Poisson. Regresif Poisson itu merupakan salah satu penerapan dari Generation Model Linear atau GML yang menggambarkan hubungan antara variabel terikat Y berupa data diskrit atau data cacahan dengan variabel bebas berupa data diskrit kontinu, kategori atau campuran. Jika variabel terikat Y itu merupakan data diskrit yang berdistribusi Poisson dengan parameter nu1-nya itu lebih besar 0, dengan nu1 merupakan rata-rata dari variabel terikat Y, maka kita bisa ketahui peluangnya itu dengan FYI, nu I itu sama dengan E pangkat negatif nu I dikali nu I di pangkat YI dibagi dengan YI itu difaktorialkan dengan nilai YI-nya itu 0 sampai N. Selanjutnya bab 3 tentang metodologi penelitian. Ada 4 pembahasan di sini. Yang pertama, jenis dan sumber data. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga, metode analisis dan teknik pengolahan data. Yang pertama adalah jenis dan sumber data. Jadi, penelitian saya ini menggunakan data sekunder yang saya peroleh dari Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur dan Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur berupa data DBD dari faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kasus DBD pada tahun 2025. Yang kedua, variabel penelitian. Ada 2 jenis variabel. Yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini disimbolkan dengan Y, yaitu jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Kupang. Terus variabel bebas itu adalah variabel yang menjadi timbulnya atau perubahannya variabel terikat. Dalam penelitian ini disimbolkan dengan X, yaitu penyebab DBD. Ya, yang pertama itu kepadatan penduduk, yaitu X1, yang kedua ketinggian wilayah X2, yang ketiga jumlah tenaga kesehatan X3, yang keempat jumlah sarana kesehatan X4, dan yang kelima itu jumlah curah hujan X5. Berikutnya itu metode analisis. Dari metode analisis yang digunakan adalah itu data sekunder yang diperoleh dari tahapan pengumpulan data. Selanjutnya saya akan analisis dengan metode regresif Poisson untuk mendapatkan sebuah model, dan regresif binomial negatif untuk mengetahui adanya overderivative pada model jika ada, dan tahapan analisis ini akan menggunakan bantuan
software SPSS. Yang berikutnya itu teknik pengolahan data. Dalam rumusan masalah yang ada, peneliti berusaha untuk membuat tahapan pengolahan data. Ada beberapa tahapan dalam pengolahan data saya. Yang pertama itu memulai studi pustaka, menentukan rumusan masalah dan tujuan masalah, menentukan variabel penelitian, mengumpulkan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan BPS Kota Kupang. Yang keenam itu input data. Ketujuh itu analisis deskriptif. Yang kedelapan itu analisis regresif Poisson. Yang ke-9 itu uji multikolinearitas. Yang ke-10 itu uji over difference. Dan yang ke-11 itu kesimpulan. Sekian dari hasil presentasi saya tentang tugas metodologi penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.